Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu dengan saya Pendeta R. Andret Moko dalam renungan harian klasis pada saat ini. Kita akan mengangkat suatu tema atau judul kapok kawus. Adapun ayat bacaan diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata kapok kawus yang sering kali kita dengar sebenarnya bukan asli bahasa Jawa, tetapi merupakan bahasa serapan dari bahasa Sanskerta. Kapok kawus berbeda dengan kapok lombok. Kalau kapok lombok adalah orang yang kapok atau bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, tetapi kemudian hari ternyata dia masih mengulangi kembali. Sedangkan kapok kawus dipakai untuk menyebut orang yang sungguh-sungguh bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, dan orang itu tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jahat itu lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita melihat Daud dalam pengakuannya menunjukkan kapok kawus, tobat yang sungguh-sungguh. Ada pertanyaan yang mengusik kita. Apa sebabnya Daud sampai mengungkapkan segala kesalahan dan dosanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, karena Daud sadar bahwa ia sudah melakukan pelanggaran atas hukum Taurat. Kesadaran inilah yang membuat Daud menerima ketika ia diingatkan oleh Nabi Nathan akan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Yang kedua, Daud menyesal dengan sungguh-sungguh atas tindakannya menodai kekudusan perkawinan Uria dan Betseba yang berakibat pada penghukuman Tuhan. Tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keturunannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud setelah sadar akan tingkah lakunya itu? Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat 1-4. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud merasakan bahwa dosa-dosanya merusak hubungan dirinya dengan Tuhan. Oleh karena itu, agar hubungannya dipulihkan kembali dengan Tuhan, maka Daud perlu untuk memohon belas kasih Tuhan agar dosa-dosanya dibersihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kapok kawus yang dinampakkan oleh Daud membuat Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa Daud. Daud dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Tidak hanya itu, setelah dosa-dosanya dihapus, Daud menjadi kuat dan semakin berani bersaksi tentang jalan kebenaran, agar orang yang telah berbuat dosa mau sadar, mau berbalik lagi kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.